Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali berjumpa dalam renungan harian pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, renungan kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena besar kasih setiamu menghantar kami dapat melewati malam hari, dan hari ini kami mau menikmati bersama Tuhan. Karena itu sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh di hari ini dan sampai hari-hari berikutnya, kami hendak dituntun dengan kebenaran firman. Kiranya kami semua dapat memahami firman-Mu, dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan Alkitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan ayat 16, firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Tema renungan kita ialah siap sedia memberi pertanggungan jawab pengharapan. Memang surat Petrus ditulis untuk menguatkan orang percaya atau jemaat mula-mula menghadapi penderitaan oleh karena keyakinan mereka. Penderitaan atau tekanan karena pemerintah, orang lain yang tidak seiman, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul Petrus sendiri harus mati oleh karena menanggung derita percaya kepada Kristus. Petrus martir yang dengan setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Mengutip tulisan dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible menyebutkan bahwa sebagian orang Kristen menganggap iman adalah masalah pribadi yang seharusnya disimpan untuk dirinya sendiri. Memang kita tidak perlu secara heboh atau menjengkelkan membagikan iman kita, tetapi hendaknya selalu siap memberi jawaban dengan lemah lembut dan hormat. Apabila ditanya tentang iman, gaya hidup, atau perspektif Kristiani kita, bisakah orang lain melihat pengharapan Anda dalam Kristus? Apakah Anda siap memberitahu mereka tentang apa yang Kristus telah perbuat dalam hidup Anda? Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa poin penting bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengharapan kita dalam segala keadaan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang kita imani sudah benar-benar clear. Atau kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Hidup kudus di hadapannya, akrab dan dekat dengan Tuhan, menempatkan Tuhan dalam prioritas hidupmu. Yang kedua, siap sedia memberi pengertian baik secara pengetahuan, mental, dan terutama rohani, benar-benar punya peluru yang sangat cukup untuk kita bicarakan atau sikap dan perilaku kita. Karena pertanggungan jawab kita tidak hanya dalam bentuk verbal saja, akan tetapi bentuk perilaku atau gaya hidup kita. Ketiga, cara dan motivasi yang kita lakukan dalam mempertanggungjawabkan pengharapan kita adalah haruslah dengan lemah lembut dan hormat, serta dengan hati nurani yang murni. Lalu yang keempat, tujuan kita mempertanggungjawabkan iman kita atau pengharapan kita adalah supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. NKB 73, kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia,
bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita pertanggungjawabkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus dengan kasih Kristus yang lemah lembut dan sopan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan telah memberikan firman-Mu. Kami diingatkan untuk berpengharapan pada Yesus Kristus, dan kami terus mempertanggungjawabkan iman kami, pengharapan kami dalam perkataan, perbuatan, dan tutur kata kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin.